Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda rasa rindu di hatimu pindah kepada mantan. Jadi ketika kita merindukan mantan, kita lihat hasilnya, mantan tidak pernah merindukan kita, malah semakin menjauh. Dan kita belum pernah mencoba suatu keadaan di mana kita sudah tidak kangen, kita merasa tidak butuh, tidak rindu lagi kepada mantan, ya. Karena cinta itu adalah energi. Cinta itu adalah energi yang sampai kapanpun akan selalu ada. Jadi ketika dia muncul, sampai kapanpun dia selalu ada. Kalau dulu kita dan mantan saling merindukan karena cinta, energinya separuh ada di kita, separuh ada di mantan, saling merindukan. Ketika energi itu pindah ke kita semua, jadilah kita yang rindu banget dan ngejar-ngejar mantan terus. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika energi cinta itu pindah kepada mantan, maka kita yang menjauh, mantan yang akan berbalik mengejar-ngejar kita. Mesti pertanyaannya, bagaimana caranya agar energi cinta itu bisa pindah kepada mantan? Ada dua cara, ya. Satu sekarang kita bahas, nanti yang kedua pas closing, ya. Biar videonya ditonton, ya. Nanti kan orang cuma mencari tipsnya saja tuh. Yang pertama, dengan berusaha mengosongkan perasaan cinta kepada mantan itu, ya. Ketika kita sudah berhasil mengosongkan perasaan cinta kita, menetralkan perasaan cinta kita kembali kepada mantan, ada beberapa tanda yang kita rasakan. Yang pertama, kita tidak lagi kangen yang berlebihan kepada mantan. Ya, sesekali kangen, ya. Tetapi rasa kangen itu tidak membuat kita tergerak seperti kemarin-kemarin, ngejar-ngejar dia. Rasa kangen itu tidak lagi sampai membuat kita nangis-nangis, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ya kangennya ada, manusiawi, sesekali. Tidak lagi seperti dulu, yang kangen itu sampai membuat kita kemimpi-mimpi mantan, ya. Yang membuat kita beraktivitas apapun selalu teringat mantan. Dan kita merasa sangat menderita. Kangen, tapi tidak bisa ketemu dengan orang yang kita kangeni. Nah, sekarang kangen ada, tapi tidak berlebihan seperti kemarin. Bahkan, kalau dipikir-pikir, sekarang itu kangennya sudah jarang banget daripada ketika kita masih sibuk ngejar-ngejar mantan. Jadi ngejar-ngejar itu, tambah dikejar, tambah penasaran. Dan kita belajar untuk tidak ngejar-ngejar, semakin lama rasa kangen itu akan pudar dengan sendirinya. Artinya energinya bergerak kepada mantan. Ya, mantan ketika tidak dikejar-kejar mulai kepikiran kita tuh. Mana nih orang yang biasanya ngejar-ngejar dia kok sekarang menghilang? Apakah orang ini sudah mendapatkan penggantinya dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah jarang memikirkan mantan, ngelamun tentang mantan secara khusus. Kalau dulu, setiap ada waktu senggang, kita ngelamun tentang mantan. Bahkan waktu tidak senggang pun, kita terus saja ngelamun tentang mantan, sambil nyetir, sambil ngelamun tentang mantan. Ya. Kemudian
ketika kita mengerjakan ibadah sholat, seharusnya kita khusyuk, tidak boleh memikirkan yang lain-lain, ya, persoalan-persoalan duniawi ini. Kita harus fokus kepada bacaan-bacaan di dalam sholat. Malah terus saja itu bayangan mantan muncul di dalam benak kita yang membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk. Ya, kita sedang makan pun terus saja teringat kepada mantan. Ngobrol dengan orang lain terus teringat kepada mantan yang membuat kita tidak fokus kepada apa yang sedang kita obrolkan. Nah, itu dulu ya. Sekarang tidak seperti itu, ya. Kalau ada waktu senggang ya kita gunakan istirahat, mengerjakan hobi kita, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, dan seterusnya. Jadi sudah tidak pernah ya membayangkan, menghayalkan mantan lagi secara khusus, ya. Yang ketiga, kita sudah tidak pernah merasa penasaran lagi dengan apapun yang mantan posting di media sosialnya. Terserahlah, mantan mau posting apapun itu urusannya mantan, ya. Kalaupun ada temannya cerita, mantanmu kemarin ketemu loh, lagi belanja dengan orang ketiga dan seterusnya, ya sudah, terserah, ya. Jadi tidak ada lagi rasa penasaran tentang apapun yang mantan kerjakan. Dan yang keempat, kita sudah tidak pernah lagi lewat di depan rumahnya mantan, berharap ada keajaiban mantan sedang berada di pagar rumahnya, sehingga meskipun tidak ngobrol, kita bisa melihat mantan dan mengobati rasa kangen kita kepada dia. Jadi sudah tidak pernah lagi. Kalau dulu-dulu 2-3 hari sekali kita ngelewati rumahnya mantan, ngelewati tempat kerjanya mantan, datang ke tempat-tempat mantan sering nongkrong, ya, di kafe, dimanapun, berharap mantan lagi nongkrong dan kita masih punya kesempatan, kemewahan untuk melihat mantan, mengobati rasa kangen kita. Tapi sekarang sudah tidak. Nah, jadi ketika 4 tanda ini kita rasakan, itu adalah pertanda bahwa rasa kangen kita sekarang sudah pindah kepada mantan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sekarang ketika kita tidak lagi merindukan mantan, atau perasaan di hati kita itu kepada mantan sudah netral, itu tanda bahwa kita sudah pasrah. Ya, kita sudah ikhlas menerima perpisahan dengan mantan ini. Apa yang jadi doa-doa kita selama ini? Agar mantan kangen kita. Maka itu tanda bahwa doa kita tadi terkabul. Artinya energi kangen, cinta di dalam hati kita pindah kepada mantan karena kita pasrah. Pasrah itu adalah tanda terkabulnya doa-doa kita selama ini, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, yang pasrah, yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Artinya, Allah akan kabulkan doa-doa kita selama ini. Karena apapun yang kita minta kepada Allah di dalam doa kita, itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita. Maka ketika perasaan cinta di dalam hati kita netral, rasa rindu di dalam hati kita sudah netral, ya, maka itu adalah pertanda bahwa doa-doa kita terkabul karena kita sekarang sudah pasrah. Tidak lagi terobsesi seperti kemarin. Mantan harus segera balik. Jangan sampai mantan berlama-lama dengan orang ketiga. Sekarang kita sudah pasrah. Dan ketika kita pasrah, maka doa kita terkabul. Ketika doa kita terkabul, maka rasa rindu kita pindah kepada mantan. Dan gantian mantan yang akan merindukan kita. Kalau kita menginginkan mantan balik, kuncinya tentu dia harus merasakan rindu seperti rasa rindu yang pernah kita rasakan, yang sampai menggerakkan kita untuk ngejar-ngejar mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.